Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kita yang berjudul Digital Storybook, aplikasi cerita anak berbasis web. Jadi kelompok saya terdiri dari saya sendiri Muhammad Amrullah, kemudian teman saya Aurel Prayoga Arandi, dan teman saya Lailatul Nur Aifa Rahmawati. Oke, tujuan kami membuat proyek ini adalah karena minat baca anak masih rendah, sementara anak lebih tertarik pada gambar dan tampilan interaktif. Karena itu saya membuat platform cerita anak yang lebih menarik, mudah digunakan, dan lebih edukatif. Tujuannya meningkatkan minat baca, menyediakan cerita edukatif, memberikan tampilan yang ramah dan menyenangkan untuk anak-anak. Menggunakan teknologi apa aja? Yang pertama menggunakan bahasa PHP sebagai backend, MySQL sebagai database, HTML dan CSS untuk tampilan, session PHP untuk loginnya. Alurnya, penggunaan membuka website, PHP memproses, kemudian mengambil data dari MySQL, hasilnya muncul di halaman web. Database inti, saya menggunakan dua tabel utama. Bentar, saya tunjukkan database-nya terlebih dahulu. Oke, jadi sini saya menggunakan database Digital Storybook. Terus tabelnya ada sekitar 4. Yang pertama book 1. Ini nanti untuk mulai membaca kita, jadi ada beberapa cerita dan beberapa pelajaran. Kemudian Dishbook. Dishbook ini pencarian kita. Ketika kita mau mencari cerita apa, di situ pasti akan muncul. Selanjutnya Stories. Stories ini untuk kita membuat cerita, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan user ini adalah ketika kita mau registrasi akun ini. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya. Pertama, ketika kita sudah membuat database, ketika kita sudah membuat database dengan susunan seperti ini, kita pertama-tama itu membuat susunan seperti ini. ID, nama lengkap, username, email, password, create. Ini untuk registrasi. Kemudian untuk mulai membaca, nanti kita bikin susunannya seperti ini. ID, judul, deskripsi, jenjang, cover, kemudian link buku. Sama seperti yang lainnya. Ketika kita sudah seperti itu, langkah awalnya kita langsung config terlebih dahulu bahasanya. Kita config. Ini harus sesuai. Namanya ini harus sesuai dengan database kalian. Misal ini salah, pasti nantinya akan error. Ini kunci utama dari penyambungan database dengan bahasa kita. Kalau sudah, langsung kita masuk ke codingan utama, yaitu indeks PHP. Oke, sorry, sebelum masuk ke PHP, nanti tampilan kita itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada logo, kemudian ada judul kita Digital Storybook, ada beranda, tentang, cerita, dan kontak. Kemudian ada login dan register seperti biasanya. Di sini ada sedikit kata-kata, buku imajinasi anak digital, patron cerita anak interaktif dengan ilustrasi menarik dan pengalaman membaca seperti buku sungguhan. Di sini ada tombol mulai membaca, buat cerita. Nah, di sini database kita. Database ini, database yang Dishbook buat pencarian kita ketika mau mencari buku. Mulai ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, jadi di sini tuh ketika kita klik beranda, maka tampilannya seperti ini ya berandanya. Oke, ini berandanya. Kemudian di bawahnya ada tentang web kita ini sih, tentang Digital Storybook, platform cerita anak berbasis web untuk meningkatkan minat baca melalui cerita imajinatif dan tampilan interaktif. Kemudian ada jelajahi cerita. Terus di sini ada footernya. Ini header, ini footernya.
nanti ketika kita klik mulai membaca, maka akan muncul seperti ini. Oke, di sini ada macam-macam jenis buku, mulai dari buku dongeng, sejarah, kemudian pelajaran IPA, MTK, IPS. Jika kita klik bukunya, kita misal mau baca buku SD. Nah, di sini sudah muncul flipbook gitu. Jadi kita menggunakan platform flipbook dalam kanvas, kemudian kita masukkan ke dalam codingan kita, akhirnya menjadi sebuah buku seperti ini. Kalau dibaca anak-anak lebih menyenangkan daripada kita hanya membaca teks saja. Nah, seperti ini kurang lebih benar. Sama seperti buku biasa, jadi bisa dibolak-balik, bisa di zoom juga. Kemudian kita misal mau baca buku sejarah juga bisa. Seperti itu sih, terus mulai bacanya. Sama kok, banyak sekali bukunya. Kemudian terus ini fungsinya apa sih yang ada database di sini? Di sini tuh kan misal nanti dimulai membaca, ini list bukunya udah banyak banget. Kita kan pasti bingung mau nyarinya. Nah, tinggal kita klik di sini. Kita mau cari jenjang yang SMP. Kemudian kita klik judulnya. Misal kita mau nyari judulnya pelajaran IPA gitu. Tinggal kita cari cerita. Oke, di sini langsung muncul IPA terpadu SMP. Kemudian kita baca. Munculnya di database yang satunya, yang buku satu ini buat nambah buku. Jadi kalau kalian mau nambah buku, tidak perlu ke codingannya, langsung bikin SQL di sini, atau enggak bikin data di sini, tambahkan ini, nanti otomatis nambah bukunya. Nah, kalau yang tadi itu masuknya di sini pencarian, kita habis nyari apa gitu. Oke, kita lanjut lagi dalam tampilan. Di sini ada menu cerita. Menu cerita ini menu apa sih? Menu cerita ini adalah tentang cerita yang udah kita tulis. Jadi nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bagian buat cerita ini. Buat cerita ini apa sih? Nanti akan dijelaskan. Pokoknya nanti misal kita mau menuliskan sebuah cerita, di sini ada tampilannya masing-masing. Kita mau cerita anak-anak, pokoknya ini gimana ya, hasil history pembuatan cerita kita. Kita coba aja langsung klik. Nah, saya sudah membuat beberapa cerita. Ini historinya. Ini bisa kita buka ceritanya, terus kita baca-baca. Kita bisa buat cerita juga. Nanti kan lebih detailnya dijelaskan oleh teman saya. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit saja tentang pembuatannya, codingannya, HTML-nya ini. Pertama, di sini tuh ada session start. Session start ini untuk mengaktifkan session di PHP. Session ini dipakai untuk menyimpan data login sementara. Contohnya, misal kita setelah login username, pasti disimpan di session jadi web tahu, oh ini user yang sudah login. Kemudian di sini ada config PHP. Ini bagian pentingnya. Ini buat menyatukan kita dengan config PHP tadi yang di bagian ini. Jadi kita panggil di sini, panggilnya pakai include. Kalau tanpa ini, PHP tidak ada data usernya, alias tidak ada tampilannya sama sekali. Selanjutnya, seperti biasa di sini ada judulnya, titelnya. Nah, terus link huruf ini apa? Link huruf ini saya mengambil font terbaru dari Google, kemudian saya salin linknya taruh sini. Kemudian style CSS ini untuk tampilannya nanti saya jelaskan. Mungkin saya masuk ke sininya dulu.
pertama saya akan menjelaskan bagian HTML-nya. Jadi di awal ini kan ada yang namanya doctag HTML. Doctag HTML ini struktur dasar HTML dan judul websitenya. Jadi ini judul utamanya, judul yang di pojok tadi tentang digital storybook. Kemudian di bagian style CSS. Nah, pokoknya CSS ini tuh pengaturan nama, pengaturan warna, terus font sama ukuran-ukuran semuanya dari halaman website tadi. Nah, dari halaman ini tuh diatur oleh CSS semuanya. Dan ini sudah sesuai bagiannya. Misal ini header pengaturannya seperti ini, pakai position, top, white, background, kemudian logo web, logo text, nav, dan lain-lain. Nah, bagian ini ada apa aja? Pertama, kita lihat kan. Nah, ada kelas logo web. Ini logo kita yang di sampingnya digital storybook tadi. Kemudian selanjutnya ada beranda tentang cerita dan kontak, sama seperti tadi. Kemudian ada login logout. Ini proses login logoutnya. Selanjutnya itu adalah section class hero ID beranda. Ketika kita klik beranda, nanti pasti munculnya seperti ini. Kemudian ada BDN group, search PHP. Nah, ini dengan ini adalah menu mulai membaca. Kenapa ada search PHP? Search PHP ini adalah proses, bentar kita lihat. Nah, ini adalah proses dari menu membaca tadi. Jadi kita bikin satu file lagi untuk menu membaca. Ini adalah search PHP yang nantinya kita panggil ke dalam index PHP. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kita panggil di index PHP. Makanya kenapa kita ketika klik mulai membaca itu pasti larinya ke search PHP. Search PHP ini adalah isi buku-bukunya tadi. Kemudian ada buat cerita, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terus ada semua jenjang, ini yang sama seperti tadi, susunan database-nya. Terus ini untuk isi tentang digital storybook, dan ini untuk isi jenjang, isi jelajah cerita. Kemudian ini untuk footernya ada IG, WhatsApp, dan lain-lain. Oke, mungkin nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan menu buat cerita. Kita klik buat cerita. Nah, di sini pada halaman ini merupakan halaman buat cerita baru pada aplikasi digital storybook. Halaman ini dibuat menggunakan HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaksi. Jadi di sini pengguna dapat mengisi judul cerita dan isi cerita melalui form yang tersedia. Area penulisan dibuat luas agar nyaman digunakan dan dapat menampung cerita yang banyak. Selain menulis cerita yang manual, di sini kita juga dapat mengunggah file cerita berformat teks. JavaScript akan membaca isi file tersebut dan secara otomatis menampilkannya ke dalam kolom cerita. Setelah selesai, pengguna dapat menekan tombol simpan cerita ini, bagian ini, dan data akan dikirim ke server untuk disimpan. Contoh, kita contohkan ke judul cerita, contohnya suka mencuri, tulis cerita. Hasil merupakan buat untuk contohnya. Lalu kita klik simpan cerita. Nah, di sini akan ada notif cerita berhasil disimpan. Judul Kancil suka mencuri. Jadi ini isi ceritanya, Kancil merupakan hewan yang sangat cerdik. Di sini ada dua tombol, buat cerita lagi dan lihat cerita. Untuk buat cerita lagi, nah ini kita buat cerita yang baru. Jika klik tombol kembali, kita akan menuju ke halaman beranda.
tombol lihat cerita, maka di sini akan tersimpan judul dan isi cerita yang kita buat. Contoh, kita buka cerita kita yang tadi. Nah, sudah masuk ke dalam ini. Jika klik tombol kembali akan ke sini. Dan untuk codingannya meta charset. Di bagian ini mendukung karakter bahasa Indonesia dan menampilkan judul halaman di browser. Untuk titel buat cerita Digital Storybook menampilkan judul halaman browser. Untuk link ref HTTP Google, di sini kita menggunakan font Quicksand agar tampilan lebih modern dan nyaman dibaca. Bagian ini untuk CSS-nya. Judul cerita, upload dan input bagian filenya. Untuk bagian ini tombol kembali buat cerita baru. Untuk yang buat cerita baru, cerita di sini ada aksi, ada 3 tombol aksi. Buka untuk yang buka yang tadi, edit, dan jika kita klik edit maka kita bisa mengedit cerita, judul cerita kita bisa edit, isi cerita bisa edit, dan tombol simpan perubahan untuk menyimpan pengeditan yang kita edit tadi. Pada bagian hapus cerita, kita bisa menghapus cerita yang kita sudah pakai. Klik OK, maka yang kita buat yang tadi bisa dihapus. Sini ada tombol tambah cerita untuk menambahkan cerita yang baru. Klik kembali, maka klik kembali untuk menuju ke halaman beranda. Saya akan melanjutkan menjelaskan daftar atau list underscore ke cerita PHP. Jadi di sini menunya daftar cerita, di sini ada nomor judul cerita, aksi, tombol kembali, dan tambah cerita. Sini saya akan langsung saja menjelaskan kodenya. Jadi di bagian ini, bagian PHP input threshold sampai ke sini, bagian input config PHP digunakan untuk menghubungkan file dengan koneksi database. Dan bagian select from stories di sini untuk mengambil semua data dari tabel stories. Bagian ini order by ID dash di sini digunakan untuk mengurutkan data dari cerita terbaru ke terlama. Jadi di bagian kita menambahkan cerita yang lama akan menumpuk di bagian bawah dan cerita baru akan di bagian atas. Untuk HTML-nya bagian ini, judul untuk daftar cerita. Daftar cerita adalah judulnya, bagian judul. Di sini ada CSS-nya, button tombol melihat. Di sini ada edit cerita dan delete untuk bagian tombol hapus cerita. Daftar cerita. Ini button class untuk menghapus, untuk tombol menghapus cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian edit cerita.
Jadi di sini ada driver on config PHP. Di sini untuk bagian ini untuk koneksi dan pengambilan data atau menghubungkan file ini dengan config PHP bagian ini. Biasanya berisi koneksi database. Untuk bagian ID iset untuk mengambil ID cerita dari parameter URL. Contoh ini ada ID cerita underscore PHP. INT digunakan agar aman dari input non angka. Lanjut untuk if data dari ID data tidak ditemukan. Jadi di bagian ini jika ID tidak ada atau bernilai 0, program akan dihentikan dan mencegah error dan akses data tanpa ID. Lalu untuk bagian preliminary font Google, ini bagian font dan titel ID cerita. Untuk bagian judul halaman di bagian browser. Jadi di sini untuk CSS stylenya. Lalu di bagian from action proses edit underscore cerita.php. Di sini data akan dikirimkan ke file PHP lain untuk diproses dan diupdate. Untuk input tipe hidden, di sini ID akan disimpan secara tersembunyi dan digunakan untuk mengetahui cerita mana yang harus diedit. Di sini input judul cerita menampilkan judul lama. Isi cerita untuk teks hari isi cerita lama otomatis akan muncul dan bisa langsung diedit oleh user. Tombol aksi kembali untuk kembali ke daftar cerita dan simpan hasil edit ke database. Saya akan menjelaskan codingan hapus cerita.php. Jadi untuk bagian yang ini hapus cerita. Langsung saja ke bagian codingannya. Untuk reverse config PHP, di sini untuk menghubungkan file ini dengan config PHP. Di bagian file config berisi koneksi database, konfigurasi, dan server. Require ons adalah memastikan file hanya dimuat satu kali agar tidak terjadi error duplikasi atau file yang ganda. Jadi di sini untuk selanjutnya ada ID, get ID. Di bagian ini adalah untuk mengambil parameter ID dari URL. Contohnya adalah hapus underscore cerita.php. Jika ID tidak ada, maka nilai dari default adalah 0 dan digunakan untuk menentukan cerita mana yang akan dihapus. Jadi cerita mana yang mau dihapus, maka ini untuk kodenya. Contohnya untuk bagian if ID sama dengan 0. Jika ID bernilai 0 atau tidak tidak valid, maka program akan dihentikan dan menampilkan pesan error. Dan untuk mencegah penghapusan data tanpa ID yang jelas, selanjutnya ada STMT con prepare. Di bagian ini untuk menyiapkan query SQL delete dan menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection dan meningkatkan keamanan aplikasi dan agar lebih aman. Selanjutnya ada STMT bin barang. Di sini untuk mengikat parameter ke query. Tipe I ini untuk menandakan tipe data integer, dan var sama dengan dan ID akan menggantikan tanda tanya pada query. Ini ada STMT execute. Di sini digunakan untuk menjalankan perintah delete atau hapus. Data cerita dengan ID tertentu akan dihapus dari tabel story. Jadi di tabel story akan dihapus ceritanya. Di sini STMT close digunakan untuk menutup prepare statement atau menghemat memori dan sumber daya server untuk menutup bagian server. Selanjutnya ada header location list cerita ke PHP. Setelah data berhasil dihapus, user diarahkan kembali ke halaman cerita bagian list cerita.php. Bagian delete ini
bisa digunakan untuk menampilkan notifikasi cerita berhasil dihapus. Jadi jika kita klik tombol hapus akan menerima notif cerita berhasil dihapus. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada halaman login. Saat pengguna membuka aplikasi Kita Storybook, sistem akan menampilkan halaman login sebagai halaman awal. Nah, di sini terdapat dua, ada login dan register. Menu login ini digunakan untuk yang sudah memiliki akun atau yang akunnya sudah terdaftar. Sedangkan register ini untuk daftar apabila pengguna itu tidak mempunyai akun. Nah, di sini pengguna itu harus mengisi nama terlebih dahulu, semisal Lailatul Nur, kemudian username, email, dan password. Password dan konfirmasi password ini harus sama, sedangkan username ini tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Nah, jika sudah selesai, data ini akan dikirim ke file proses register.php. Kita klik daftar. Nah, username sudah terdaftar. Nah, berarti datanya valid ya. Nah, di sini password ini akan diubah menjadi hash agar lebih aman. Dan juga data disimpan ke database table user. Jika sudah terdaftar, pengguna ini akan langsung masuk ke halaman login. Kita masukkan username tadi yang sudah kita isi dengan password yang sama. Masuk. Nah, jika sudah valid, maka langsung akan masuk ke halaman beranda. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.